Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada. Pada konten kali ini, saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu menyelusuri secara lebih detail terkait dengan kehidupan yang ada di kota Tempe, Arizona. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah tes, yaitu tes untuk mengemudi, tapi tepatnya tes untuk tulis ya, untuk mendapatkan SIM. Cuma masalahnya karena sifatnya masih tulis, jadi saya masih belum mendapatkan driving license atau SIM secara penuh. Tapi yang saya dapatkan adalah driving permit atau izin untuk mengemudi saja. Jadi membedakan izin driving permit ini dengan driving license adalah jika driving permit maka diperkenankan untuk mengendarai mobil, tapi harus ada partner yang sudah memiliki driving license. Sedangkan untuk yang driving license diperkenankan untuk mengemudi mobil secara mandiri. Kalau yang saya dapatkan adalah masih sebatas driving permit, sehingga saya tidak diperkenankan untuk mengemudi mobil secara mandiri. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini adalah bentuk driving permit. Jadi driving license-nya juga sama seperti ini, tapi ada tulisannya di situ driving license di atas. Kalau ini tulisannya adalah permit saja. Nah, untuk mendapatkan driving permit dan driving license ini nanti akan saya terangkan secara khusus pada konten saya selanjutnya. Namun untuk kali ini saya hanya akan menceritakan kepada kalian semua dan juga sekaligus mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan lalu lintas atau aturan-aturan lalu lintas atau budaya berlalu lintas yang ada di kota Tempe, Arizona. Nah, saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk jalan-jalan di sekitar kota Tempe. Nanti di situ akan saya jelaskan terkait dengan perbedaan-perbedaan sistem lalu lintas yang di situ tentu saja akan saya membantu pengetahuan ini bagi kalian yang ingin mengemudi di kota Arizona atau di state-state yang lain. Penasaran dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Jangan kemana-mana, kita akan jalan-jalan setelah ini. Hal paling mencolok yang membedakan lalu lintas di Amerika Serikat, khususnya di kota Tempe, Arizona, adalah berkaitan dengan pemakaian jalur jalan. Kendaraan bermotor baik itu roda 4 dan roda 2 bergerak di jalur sebelah kanan. Ini berbeda dengan lalu lintas di Indonesia yang menggunakan jalur sebelah kiri. Dengan demikian, jika di sebuah jalur atau jalan terdapat dua lajur, maka lajur paling kanan adalah lajur untuk kecepatan lambat, sedangkan yang kiri adalah lajur cepat. Sehingga mereka yang terbiasa menyetir kendaraan di jalur kiri, misalnya saya sendiri, harus terbiasa dengan kondisi terbalik ini. Di antara dua buah jalur besar dengan lalu lintas berlawanan arah, terkadang disediakan sebuah lajur kecil yang berada di tengah-tengah antara dua jalur, yang mana lajur ini dibatasi oleh garis berwarna kuning. Lajur ini merupakan lajur transisi bagi kendaraan yang ingin berbelok ke kiri atau ke kanan. Dengan demikian, setiap pengemudi yang ingin berbelok dan bertemu dengan lajur ini, maka ia harus terlebih dahulu masuk ke dalam lajur transisi ini untuk beberapa saat dan memastikan aman dari kendaraan dari jalur berlawanan. Jika sudah aman, maka ia dapat berbelok. Namun jika belum, ia harus menunggu. Jika ingin berbelok dan menjumpai jalur ini, namun kita tidak memanfaatkan jalur ini, maka kita harus bersiap menerima resiko diklakson dari mobil yang ada di belakang kita, bahkan terkadang menerima umpatan. Namun jika kita ingin berbelok dan tidak menjumpai lajur ini, maka selama kondisi aman, kita harus cepat-cepat berbelok. Berhenti di tengah jalan untuk berbelok padahal tidak ada hambatan kendaraan di jalur berlawanan arah dapat menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal. Hal kedua yang membedakan lalu lintas di Arizona dan di Indonesia adalah terkait perlakuan terhadap pengguna sepeda di jalan raya. Di kota Tempe, pengendara sepeda mendapatkan prioritas di jalan. Ini dapat dilihat dari disediakannya banyak jalur khusus sepeda di ruas paling kanan dari jalan. Biasanya ruas ini bergambar sepeda ataupun tulisan. Namun, jika di sebuah jalur tidak terdapat ruas khusus pesepeda, maka akan ada banyak tanda yang menunjukkan diperbolehkannya pengendara sepeda untuk menggunakan trotoar sebagai jalur sepeda. Biasanya, tanda ini bertuliskan share road.
Pengendara mobil setahu saya juga sangat berhati-hati jika berpapasan dengan pesepeda. Dan biasanya mereka akan mengalah untuk memberikan kesempatan kepada pesepeda menggunakan jalan. Selain sepeda, kendaraan ringan yang biasa digunakan oleh warga kota Tempe adalah skateboard dan sepeda listrik. Skateboard merupakan kendaraan yang sangat tren di kota ini. Moda ini banyak digunakan oleh mahasiswa, pelajar, bahkan para pekerja untuk membantu mobilitas dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Adapun sepeda listrik atau yang dikenal sebagai bird, kendaraan ini juga tersedia banyak di jalan tanpa kita harus membelinya. Untuk menggunakannya, kita harus membayar beberapa dolar cashless, dalam artian transaksi dilakukan secara online. Sebelum kita menggunakan kendaraan tersebut, kita harus meregistrasi identitas kita melalui situs yang tertera di bagian dashboard Bird atau dengan menyekan barcode yang ada di tempat tersebut. Di Indonesia, sepeda listrik ini masih dianggap sebagai kendaraan mewah dan karenanya tidak banyak orang yang menggunakannya. Harganya hampir sama dengan harga sepeda motor second, menyebabkan masyarakat harus berpikir berkali-kali untuk memilikinya. Adapun di kota Tempe, kendaraan ini adalah kendaraan rakyat umum yang tidak menunjukkan kelas sosial. Hal ketiga adalah berkaitan dengan pejalan kaki. Pejalan kaki adalah raja jalanan, khususnya di kota-kota besar. Jarang bagi kita menjumpai kendaraan yang tetap nyelonong di jalur penyeberangan di mana pejalan kaki sedang melintas. Sebaliknya, jarang pula kita menjumpai pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya. Khusus penyeberang di traffic light, terdapat sedikit perbedaan antara penyeberangan di Indonesia dengan yang ada di Arizona. Untuk menyeberang jalan, pejalan kaki harus menekan tombol yang ada di tiang lampu lalu lintas dan menunggu hingga tanda lampu berubah menjadi berwarna putih. Jika lampu putih itu menyala, berarti aman untuk menyeberang. Namun jika kita menjumpai bahwa lampu berubah menjadi oranye dan berkedap-kedip yang diikuti pula oleh angka hitung mundur menyala, maka pejalan kaki diharapkan segera mempercepat jalannya, jangan sampai angka tersebut berubah menjadi 0. Jika tanda oranye menyala tanpa berkedip, maka pejalan kaki dilarang menyeberang dan diminta untuk menekan tombol sekali lagi dan menunggu hingga lampu putih menyala. Hal keempat adalah berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas. Secara umum, rambu-rambu lalu lintas di kota Tempe memiliki persamaan dengan yang ada di Indonesia. Hanya saja di kota Tempe, rambu-rambu tersebut merupakan rambu-rambu lalu lintas yang efektif dan dipatuhi. Misalnya, jika kita menjumpai rambu lalu lintas dengan bentuk persegi 8, dapat dipastikan rambu ini mengandung perintah bahwa semua pengendara mobil harus berhenti. Rambu stop ini banyak dipasang di perempatan atau pertigaan jalan. Jika kita menjumpai rambu ini di persimpangan jalan, bukan berarti kita harus berhenti di tempat tersebut dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Rambu tersebut memerintahkan kepada kita untuk berhenti sementara waktu dan memastikan agar tidak ada kendaraan yang memotong kita di perempatan atau pertigaan tersebut. Jika kondisi aman, maka kita bisa melanjutkan perjalanan melintasi persimpangan tersebut. Kita bisa saja kena tilang oleh polisi jika kita menjumpai perempatan yang ada tanda stop, namun kita tidak menghentikan kendaraan hingga kecepatan 0 dan hanya memelankan saja. Hal kelima adalah berkaitan dengan rambu-rambu berbentuk kotak. Biasanya, rambu kotak atau persegi 4 ini berisi informasi terkait batas kecepatan kita mengemudi. Jika kita berada di daerah perumahan, kita akan menjumpai banyak rambu kotak yang bertuliskan 25 mil. Yang berarti batas kecepatan kita adalah 25 mil per jam. Di daerah kompleks sekolah, kita akan menjumpai rambu kotak bertuliskan 15 mil, yang berarti kecepatan maksimal di jalur tersebut adalah 15 mil per jam. Di jalur protokol dalam kota, kecepatan maksimal biasanya 40 sampai 45 mil per jam. Adapun jalur tol yang berbukit, biasanya kecepatan maksimal adalah 60 hingga 65 mil per jam. Amerika menggunakan standar jarak dan kecepatan berupa mil dan bukan kilometer. Para pengendara kendaraan sangat patuh pada aturan kecepatan ini karena jika tidak, mereka bisa ditenda dan jika mereka mengalami kecelakaan, catatan kecelakaan mereka akan terekam seumur hidup mereka. Tingkat kecelakaan di Amerika terbilang sangat rendah karena para pengendara menganggap orang lain patuh aturan. Dengan demikian, mereka juga harus patuh pada aturan. Meskipun mobil terlihat dikemudikan dengan cepat,
Namun para pengendara taat aturan sehingga kecelakaan jarang terjadi di jalanan. Perbedaan selanjutnya adalah masalah parkir. Aturan yang berkaitan dengan parkir diterapkan dengan sangat ketat di Arizona dan umumnya di Amerika. Jarang sekali kita jumpai mobil parkir sembarangan di tempat yang bukan dikhususkan untuk parkir, apalagi di pinggir jalan protokol. Mobil dapat parkir di pinggir jalan, biasanya jika jalan tersebut merupakan kompleks perumahan. Jika parkir sembarangan, kita harus bersiap untuk mendapatkan tiket atau tilang dan mobil kita bisa diderek oleh mobil derek. Jika sampai demikian, hal ini tentu saja merepotkan karena kita harus mengeluarkan banyak uang untuk membebaskan mobil kita. Di Tempe, kita tidak akan pernah menjumpai juru parkir. Tukang parkir digantikan oleh meteran parkir yang diletakkan di pinggir jalan. Biaya parkir bervariasi per jamnya, namun rata-rata 4 hingga 5 dolar per jam. Dapat kita bayangkan berapa dolar yang harus kita keluarkan jika punya mobil namun tidak punya tempat parkir. Peraturan jalan raya di kota Tempe sangat mengakomodir para disabel atau warga dengan kebutuhan khusus. Di angkutan umum seperti bus, tempat parkir, bahkan toilet, selalu menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh para disabel. Tempat-tempat khusus tersebut biasanya ditandai dengan simbol kursi roda. Bagi kita yang normal, jika kita menjumpai tanda ini, maka terlarang bagi kita untuk memanfaatkannya kecuali jika memang terpaksa atau memang tidak ada disabel yang menggunakannya. Demikian tadi jalan-jalan kita mengitari kota Tempe untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat Tempe, Arizona di dalam berlalu lintas. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita contoh di sini. Yang pertama terkait dengan masalah kedisiplinan masyarakat. Ada beberapa aturan yang oleh masyarakat di sini sangat dipatuhi seperti aturan kecepatan dan juga aturan-aturan berhenti dan seterusnya, yang secara umum apabila diterapkan dapat menyebabkan mereka menjadi selamat selama berkendaraan. Kemudian yang kedua, aturan-aturan tersebut juga sangat membantu terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan, yaitu para kaum disabel seperti mereka yang menggunakan kursi roda, sehingga mereka dapat mudah untuk mengakses fasilitas jalan raya atau fasilitas umum lainnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang ada di kota Tempe sangat respect kepada para pejalan kaki dan juga para pengendara sepeda, sehingga dua pengguna jalan ini mendapatkan prioritas yang luar biasa di dalam berlalu lintas. Bisa dibuktikan bagaimana para pengendara mobil sangat menjaga sekali keselamatan dari para pejalan kaki dan juga para pengendara sepeda, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses jalan terlebih dahulu. Mungkin itu beberapa yang bisa kita lihat di kota Tempe, Arizona, dan bisa juga kita contoh untuk diterapkan di tanah air Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya post saya kali ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk menjadikan kita semua menjadi lebih baik di masa depan.